Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Gufron. Kali ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Rasulullah Sang Guru dari karya Abdul Fattah Abu Buddha. Nah, sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan penyuluhan Islam. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membaca buku ini terlebih dahulu, tetapi belum saya baca sampai selesai. Mungkin dikarenakan deadline pengumpulan tugas yang mepet, atau mungkin kesalahan saya sendiri tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin, sehingga waktu yang sudah diberikan oleh dosen tidak bisa saya gunakan untuk membaca buku ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita mereview buku ini. Nah, jadi buku ini karya dari Abdul Fattah Abu Buddha yang berjudul Rasulullah Sang Guru, meneladani metode dan karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Di bagian pertama, yaitu daftar isi, menjelaskan buku ini terbagi menjadi dua bagian yang penting. Nah, yang pertama adalah bagian pertama, Rasul Sang Guru. Bagian pertama, Rasul Sang Guru. Nah, bagian pertama ini menjelaskan tentang Rasul Sang Guru, yaitu menjelaskan bukti-bukti yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru yang paling sempurna. Seperti yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajari mereka Alkitab dan hikmah atau as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, selain itu, buku ini juga membahas tentang kepribadian Rasulullah SAW dalam mengajar, dan ada penjelasan mengenai kesempurnaan pribadi beliau dalam mengajar, seperti sifatnya yang lemah lembut, sabar, bijaksana, hingga cara beliau menyampaikan ilmu dengan penuh kasih sayang. Itu yang bagian pertama. Lanjut bagian kedua. Bagian kedua di buku ini menjelaskan tentang cara Rasulullah SAW dalam mengajar, yaitu ada 40 metode pengajaran Rasulullah dalam mendidik umatnya. Yang misalnya yang pertama, metode keteladanan dengan perilaku yang baik dan budi pekerti yang luhur. Nah, jadi Rasulullah SAW tidak hanya berkata, tetapi beliau menjadi teladan secara langsung. Beliau menunjukkan akhlak mulianya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah mengapa beliau lebih banyak ditiru daripada hanya didengar. Nah, ada salah satu kejadian, yaitu ketika Rasulullah SAW menandatangani perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy di Hudaybiyah. Beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk bertahalul dari ihram dan menyembelih hewan kurban. Tetapi mereka bermalas-malasan atau berlambat-lambat dalam
melaksanakannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menemui istrinya yang bernama Ummu Salamah dan menceritakan hal tersebut. Lalu Ummu Salamah pun menasihati Rasulullah agar mencukur kepala beliau dan menyembelih hewan kurban beliau terlebih dahulu. Nah, lalu ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, maka para sahabat pun langsung meniru dan mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Itu yang metode pertama. Terus yang kedua, mengajarkan syariat secara bertahap. Nah, ilmu tidak diberikan sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit agar mudah dipahami dan dicerna oleh umatnya. Yang ketiga, metodenya tidak berlebihan dan menghindari kebosanan. Tidak. Yang keempat, memperhatikan masing-masing orang yang belajar. Yang kelima, metode dialog dan tanya jawab. Yang keenam, metode percakapan dan pertimbangan logika. Dan ada banyak lainnya, yaitu ada 40 metode yang ada di buku ini, buku Rasulullah Sang Guru karya Abdul Fattah Abu Huda. Nah, jadi menurut pendapat pribadi saya, setelah saya membaca buku ini, walaupun belum sampai selesai, yaitu buku ini cocok untuk dibaca oleh para guru dan calon-calon guru, sehingga guru-guru dapat mempunyai referensi dalam menangani pendidikan dan dalam menyampaikan materi kepada murid-muridnya. Mungkin cukup itu review dari saya tentang buku ini. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.